14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita ini dirahasiakan oleh pihak Jepang dan semua stasiun radio disegel. Namun, siaran radio asing berhasil ditangkap oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat mengibarkan Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Benarkah, Bung? Ini kabar besar. Benar, telah terjadi kekosongan di Indonesia. Jepang telah menyerah, sementara itu Sekutu belum datang. Ini saat yang tepat, kita harus memanfaatkan momen ini. Setuju. Kita minta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan secepatnya. Setuju. 15 Agustus, rombongan pemuda yang terdiri dari Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis datang ke kediaman Soekarno. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, ada apa? Kami ingin bertemu dengan Bung Karno. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Hal penting apa? Sangat penting, Bu. Ini terkait dengan masa depan bangsa. Baik, tunggu sebentar, saya panggilkan beliau. Para pemuda mencari. Katanya ada hal penting yang ingin mereka bicarakan. Baiklah, saya akan menemui mereka. Saya mereka masuk. Jadi kami kemarin mengadakan rapat dan kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan secepatnya. Baiklah, mungkin saya akan segera berbincang dengan anggota PPKI lainnya. Mungkin akan saya usahakan. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang lebih tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi PPKI lah salah satunya jalan bagi Indonesia untuk merdeka. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu, kami pamit dulu. Apa yang harus kita lakukan sementara golongan tua enggan mengikuti keinginan kita? Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang? Bagaimana kalau kita bawa ke Ringas Dengklok? Di sana kan keamanannya terjamin. Iya, bagus, saya setuju. Apakah kalian setuju? Setuju. Karena perbedaan pandangan, pemuda memutuskan mengamankan Soekarno dan Hatta ke Ringas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini, Bung? Maaf atas rancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin memenjarakan kembali dendam proklamasi ini, Bu. Soekarno sudah mengatakan kemerdekaan itu dibahas di PPKI. Mengapa harus PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Negara ini terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi kita masih memerlukan bantuan Jepang. Bagaimana jika Jepang cuma mengungkapkan janji manis belaka? Apa yang harus kita lakukan? Apakah selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu? Kita harus memproklamasikannya sekarang juga. Demi rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka berhak merdeka dan inilah saatnya. Saudara sekalian, mari kita bahas pembicaraan ini dengan kepala dingin. Bung Wikana, tolong lepas ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, ikut saya. Kalian telah mempersiapkan proklamasi ini, tetapi kita harus memanfaatkan situasi ini dengan baik. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Bagaimana Bung Hatta? Tetapi apakah kita bisa? Apakah semua ini dapat dilakukan? Tentu bisa, asalkan kita berusaha bersama. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang
saya mohon. Baiklah, kami setuju akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dipimpin oleh Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Setelah kalian baik-baik saja, jadi bagaimana keputusannya? Baiklah, kami berdua setuju bahwa kemerdekaan akan dilakukan tanpa campur tangan dari Jepang. Lalu kapan akan melaksanakannya? Kita laksanakan besok. Soekarno dan Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat penulisan teks proklamasi. Kita buat teks proklamasi di Jakarta, di rumah Laksamana Maida. Di sana tempatnya aman dan strategis. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk melanjutkan rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Sama Maeda, bolehkah kami menggunakan rumah ini untuk menuliskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Saya turut senang mendengarkan kabar ini. Baiklah, gunakanlah rumah ini. Bolehkah kami meminta sebuah kertas dan pena? Baiklah, tunggu sebentar. Oke. Ini. Bagaimana dengan penanda tanganan teks proklamasi ini? Jangan oleh PPKI, kita sudah sepakat dengan tanpa Jepang. Kalau ditandatangani seperti kemerdekaan Amerika. Tidak, kita sebagai bangsa Indonesia punya cara tersendiri. Maka biarlah saya dan Bung Hatta yang menandatanganinya. Setuju. Baiklah, Bung, tolong ketikkan teks proklamasi ini. Setelah teks proklamasi selesai diketik, Soekarno kembali ke rumah dan bertemu Fatmawati. Pak, bagaimana upacara besok? Sederhana saja, kita kibarkan bendera dan nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Tapi kita belum punya bendera. Buat saja, Bu. Berwarna merah putih, tidak perlu mewah, tetapi niat. Baiklah, akan saya jahit malam ini. Baiklah, kita namakan dengan Sang Saka Merah Putih. 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur nomor 56, Soekarno membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tolong kibarkan bendera ini, Latif. Sorak-sorai rakyat terdengar di seluruh penjuru. Indonesia akhirnya merdeka, bukan sebagai hadiah dari Jepang, melainkan hasil perjuangan rakyat dan pemudanya sendiri. Biasa aja, Bu. Tidak ada. Bentar, dia jelek. Salam. Tidak, tolong. Kamu Tak bau badan.
Mas. Galak, Cok. Aduh, lah.